Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan hari ini kembali kita dalam perkuliahan kita di materi pertemuan ketiga dengan tema hubungan perencanaan dan pengembangan SDM dengan manajemen SDM. Adapun capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara perencanaan dan pengembangan SDM dengan manajemen SDM secara konseptual dan empiris. Sebagai pengantar ya, bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan strategis dalam mengelola tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam prakteknya, manajemen sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM. Perencanaan SDM berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan pengembangan SDM berperan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja tersebut. Keduanya menjadi bagian integral dalam sistem manajemen SDM yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Dalam konteks modern, hubungan antara perencanaan, pengembangan, dan manajemen SDM menjadi semakin penting karena organisasi menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan lingkungan kerja yang dinamis. Yang kedua, pengertian manajemen SDM. Manajemen SDM adalah proses pengelolaan manusia dalam organisasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia. Menurut Dessler 2020, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan untuk menjalankan aspek manusia dalam posisi manajerial. Menurut Armstrong 2021, manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategis dan terpadu dalam mengelola aset paling berharga organisasi, yaitu manusia. Ketiga, hubungan perencanaan SDM dengan manajemen SDM. Perencanaan SDM merupakan fungsi awal dalam manajemen SDM yang menentukan arah kebijakan tenaga kerja. Bentuk hubungan yang pertama sebagai fungsi dasar MSDM. Perencanaan SDM menjadi dasar dalam kegiatan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang kedua, menjamin kesesuaian SDM dengan kebutuhan organisasi. MSDM membutuhkan data perencanaan untuk memastikan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan strategi organisasi. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian organisasi. Perencanaan SDM membantu MSDM dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dan yang keempat, integrasi dengan strategi organisasi. Perencanaan SDM menjadi bagian dari manajemen strategi SDM. Baik, sekarang kita masuk ke bagian keempat, hubungan pengembangan SDM dengan manajemen SDM. Pengembangan SDM merupakan bagian dari implementasi manajemen SDM yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja. Bentuk hubungan yang pertama, meningkatkan kompetensi karyawan. MSDM menggunakan program pengembangan untuk meningkatkan skill dan knowledge. Kemudian yang kedua, mendukung kinerja organisasi. Pengembangan SDM meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga, mendukung manajemen talenta. Manajemen sumber daya manusia memanfaatkan pengembangan untuk menciptakan talent pool. Yang keempat, meningkatkan retensi karyawan. Pengembangan SDM meningkatkan kepuasan dan loyalitas pegawai. Sekarang kita masuk ke bagian 5, integrasi perencanaan, pengembangan, dan manajemen SDM. Hubungan ketiga konsep ini bersifat sistemik dan berkelanjutan. Model integrasinya, perencanaan SDM itu berkaitan dengan menentukan kebutuhan SDM, manajemen SDM berhubungan dengan mengelola SDM, dan pengembangan SDM meningkatkan kualitas SDM. Ketiganya membentuk siklus. Yang pertama perencanaan, yang kedua rekrutmen, yang ketiga pengembangan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima adalah perencanaan ulang. Jadi banyak penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pengembangan SDM merupakan fondasi penting
dalam keberhasilan manajemen sumber daya manusia modern. Berikutnya, bagian ke-6, perspektif teoritis. Yang pertama adalah Strategic Human Resource Management, menjelaskan bahwa seluruh praktik SDM harus selaras dengan strategi organisasi. Yang kedua, Human Capital Theory, menekankan bahwa SDM adalah aset yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan nilai organisasi. Yang ketiga, Resource Based View, SDM yang kompeten menjadi sumber keunggulan kompetitif organisasi. Yang keempat, sistem manajemen terintegrasi, yakni perencanaan dan pengembangan SDM merupakan subsistem dari MSDM yang saling berhubungan. Bagian ketujuh, perspektif empiris. Beberapa hasil penelitian terbaru. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan SDM berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Yang kedua, perencanaan SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dalam organisasi publik. Yang ketiga, pengelolaan SDM yang baik termasuk perencanaan dan pengembangan menjadi faktor utama kemajuan organisasi. Yang keempat, perencanaan SDM modern mencakup rekrutmen, pelatihan, manajemen talenta, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi. Kemudian bagian ke-8, implikasi praktis. Yang pertama adalah organisasi harus menyusun perencanaan SDM berbasis data. Yang kedua, program pengembangan harus berkelanjutan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia harus terintegrasi dengan strategi bisnis. Dan yang keempat, pengembangan SDM harus berbasis kompetensi dan teknologi. Bagian terakhir ke-9, kesimpulan, perencanaan dan pengembangan SDM merupakan bagian integral dari manajemen SDM. Perencanaan SDM berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan pengembangan SDM berperan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Keduanya saling terintegrasi dalam sistem manajemen SDM untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Secara empiris, hubungan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja dan daya saing organisasi. Demikian materi kita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.